Salah satu tradisi yang sering kita saksikan di media atau dimanapun juga, pada saat pergantian tahun itu seringkali banyak berseliweran tentang ramalan-ramalan yang terjadi nanti pada tahun 2021 ya. Bagaimana nasib individu, keluarga ya, dan juga bahkan mungkin juga negara, bangsa dan seterusnya. Bagaimana nasib dunia, perkembangan dunia. Nah, ramalan itu bisa dibagi dua. Ada ramalan yang berdasarkan jalur logika ya kan. Misalnya para pengamat ekonomi melihat tren perkembangan, misalnya kan kita ini dari Februari sampai sekarang ini COVID-19 itu masih tetap menggerogoti seluruh kolom bumi ini, kolom langit ini, sehingga dengan demikian terjadi apa yang disebut dengan krisis globalisasi, terutama dalam bidang ekonomi. Nah, ini yang saya masukkan itu analisisnya itu berdasarkan logika. Tapi yang sering juga muncul ialah ramalan yang berdasarkan feeling, perasaan. Entah mimpi-mimpi gaib atau seperti apa, meramal nasibnya para artis, bukan main, itu penggemarnya banyak itu ternyata. Nah, pandangan Islamnya seperti apa? Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa percaya terhadap dukun, apalagi dukun-dukun yang kita lihat itu ya, banyak yang kita temui di dalam masyarakat itu, bagaimana bisa memprediksi sesuatu kebenaran kalau dia sendiri nggak pernah dekat dengan Allah, salat pun juga enggak, puasa pun juga enggak, itu prediksinya apa itu? Nah, jangan sampai itu nanti bisikan-bisikan iblis, bisikan-bisikan setan yang dikomersilkan sehingga dapat uang, dapat kepentingan-kepentingannya. Hati-hati terhadap tukang ramal ini. Dalam teori mistisisme Islam atau katakanlah teori tasawuf itu, alam itu kan bertingkat-tingkat. La tarkabuna tabakan an tabak dalam ayatnya itu kan. Sampai tingkatan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara alam-alam itu ada yang disebut dengan Imam Al-Ghazali dengan alamul hayal. Ibnu Arabi menyebutnya dengan alamul mithal. Jadi ada semacam imaginal world, itu terjemahannya William Chittick itu. Ada imaginal world, ada dunia-dunia tertentu di atas itu, dan itu ada penghuninya. Dunia atas itu kan dekat dengan Lauhul Mahfuz, dekat dengan rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi dan semakin dekat orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bisa memahami rahasia-rahasianya. Semakin ke bawah masyarakat itu, ya semakin membumi, semakin tidak pernah naik ke atas, maka semakin tertutup nuraninya sehingga tidak bisa dipercaya prediksi-prediksinya.